Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saya memberikan tema hidup yang terpelihara. Dalam hidup ini terkadang kita sering larut dalam kekhawatiran dan kecemasan. Namun sebagai umat Tuhan kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan sendiri yang berkata tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Dia yang kita sembah sanggup memelihara melalui caranya yang ajaib. Ada saja jalan yang Tuhan lakukan untuk memelihara kita. Pemeliharaannya sempurna. Jangan pernah berpikir bagaimana Tuhan menolong kita. Karena jalan Tuhan tak terselami. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita cemaskan. Masalah apapun yang kita hadapi hari ini, serahkan semua pada Tuhan. Dia sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Bagaimana caranya agar kita hidup selalu tetap terpelihara? Yang pertama, hidup dalam firman Tuhan. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kehidupan Kristen tidak berhenti pada tahap percaya atau menerima Tuhan Yesus saja. Namun harus dilanjutkan dengan hidup tetap di dalam Dia. Jika kita terlepas dari Dia, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan menjadi seperti ranting-ranting pokok anggur kering yang dibuang orang. Namun apabila kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Yang kedua, hidup berakar di dalam Dia. Kita sudah mulai berakar di dalam Dia pada saat kita percaya kepadanya. Kita harus terus-menerus memperdalam akar kita di dalam Dia, sehingga mendapatkan makanan rohani yang cukup dan bertumbuh dengan sehat. Sisihkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Maka hidup kita niscaya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Dan yang ketiga, mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Hati yang melimpah dengan syukur adalah buah yang dihasilkan oleh orang-orang percaya yang hidup tetap di dalam Kristus. Orang yang hatinya melimpah dengan syukur akan nampak dalam kehidupannya yang senantiasa memuliakan nama Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Bukan lagi ego dirinya yang menjadi fokus dan tujuan hidupnya, tetapi dirinya sendiri yang dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Dengan penuh sukacita dan sukarela, ia mempersembahkan talenta, pikiran, tenaga, uang, dan waktunya untuk melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur itu bukan hanya diwujudkan dalam pelayanan di gereja, tetapi juga di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, masyarakat, dan dunia. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari menjalani hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan, tanpa ragu akan pemeliharaannya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya, serahkan semua kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kemenangan dan kelimpahan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.